Hutan adalah ekosistem yang kaya akan kehidupan dan menjadi tempat tinggal bagi berbagai makhluk hidup, serta keanekaragaman hayati. Salah satunya, seperti masyarakat di Desa Sungai Enau, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Menurut Pak Adrianus, salah satu tokoh adat di Desa Sungai Enau Dusun Ampaning Laut, mengatakan bahwa wilayah kelola hidup masyarakat adat dalam mengisi hidup, ruang, dan waktunya tidak jauh dari hutan. Nabok Kadiaman menjadi salah satu adat istiadat yang dilaksanakan masyarakat adat setempat sebagai rasa syukur atas keberkahan alam yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Bagi masyarakat adat Dayak Kanayat, Nabok Kadiaman itu nama lainnya kalau bahasa kita di Ambau disebut baburuk. Itu suatu ritual adat sebelum masyarakat adat itu memulai bertani berkearifan lokal. Khususnya mereka dulu kan menanam padi, karena sangat erat hubungannya dengan menanam padi. Jadi dia ke paburungan dulu, membawa alat-alat pertanian tradisional, kemudian benih-benih padi. Di sana kita doakan, kita niatkan semoga di proses tahun tanam ini dapat berhasil baik. Juga bagi pengelolanya termasuk masyarakat, supaya mereka tidak mendapat hal-hal jahat. Dan di sini dimulai sebelum kami ada, dah ada. Yang bagian baru waktunya kita pama baju batayan di masyarakat tempat pama baju batayan. Kalau di Ampaning, Kampung Ampaning sejak kampung ini berdiri yaitu 1919 Kadiaman tadi. Karena itulah Kadiaman dulu tempat orang meminta sesuatu. Konon katanya secara penghayat kepercayaan padi ini turun kepada Dayak Talino itu zaman Nek Baruak. Kalau Jawa kan Dewi Sri, kalau Dayak Nek Baruak yang menemukan padi. Nasa nyari kue lama dan putih japa sarata nyuci di lama di lama tanah Ampaning sampai di kemari Masyarakat adat menempati ruang penting dalam keberadaan dan kondisi hutan. Hal ini menjadikan hutan, masyarakat, dan adat istiadat memiliki hubungan yang erat. Jika hutan sebagai ekosistem dalam keadaan yang rusak, maka bukan tidak mungkin Nabok Kadiaman tak akan pernah terdengar dan dilaksanakan untuk saat ini dan masa yang akan mendatang. Masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya untuk mengelola hutan karena hutan tidak ada lagi. Hutan diambil oleh, mohon maaf, para penggiat pembangunan perkebunan kelapa sawit. Nah, sampai hari ini di Kampung Ampaning tidak ada hutan lagi. Jadi ekosistem hutan sekarang dirusak, dirampas oleh perlakuan manajemen pembangunan perkebunan kelapa sawit. Misalnya sungai yang diciptakan oleh Tuhan. Makanya saya bilang, jangankan ciptaan manusia, ciptaan Tuhan saja dibunuh, termasuk ekosistemnya. Karena bore di Tampung Tawar, Tampung Jati, nyambale buke ia mati, singalak ia mati, diadat diaturan ka paburuk-murukna semangat tadinya aja kita sama baju batasa 2 talu 4 5 6 7 yang syarat tagi semuanya nyampe ke isuknya aja kita sama baju bata bis along isuknya nyapake bahuma batahun ya kita sama baju bata nyampe ka iso bujak Melanyu, bujak nang barani ya kita pama baju batame ramung bongkak ke ampuknya ya kita pama. Petani-petani terasa di kampung berladang kena hama karena tidak ada penyeimbang lagi. Hama-hama itu lalu menyerang pertanian tradisional di kampung. Sedangkan di kampung kita tidak mungkin kita mencetak sawah, tidak ada ruangnya untuk sawah karena pengairan tidak ada. Kampung Ampaning ini secara khusus dia mengelola pertanian pakai pola tradisional, tidak mungkin modern seperti sawah.
Saya bersepakat semoga ruang wilayah kelola negara yang membidangi tentang lingkungan hidup mau bekerja sama dengan para penggiat sosial yang memelihara tentang lingkungan hidup supaya tidak ada kontok-kontokan, sehingga penyelamatan lingkungan hidup dapat tercapai yang walaupun hari ini dirubah untuk kepentingan pembangunan. Kita kan lebih banyak mengedepankan investor-investor asing mengelola, merubah ekosistem hutan yang sekarang hutan tidak ada lagi. Bagaimana ke depan sana, baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya, manusia khususnya bisa diselamatkan. Kalau binatang dah tidak ada lagi, kalau air dah tidak teratur lagi. Tinggal alam ini kan Tuhan yang menurunkan hujan agar manusia ini tidak terganggu hidupnya. Karena ruang wilayah kelola hidupnya udah dirusak oleh kepentingan-kepentingan yang kita pun melihat sendirilah hari ini. Banyak sektor yang mempengaruhinya, mengutamakan investor tapi merusak. Ketatanan hidup masyarakat adat sekarang menjadi berubah gara-gara misalnya dari akrab dengan hutan tidak ada ruang wilayah kelolanya, sungai untuk air minum, untuk cari ikan dan sebagainya, sekarang sungai tidak ada, mati. Tanaman apapun kalau tidak dilarang oleh negara, saya pikir untuk merubah taraf hidup pendapatan masyarakat adat khususnya yang dulu ruang wilayah kelolanya tuh misalnya mau berladang, hutan tidak ada, tanah tidak ada. Tentu tanahnya pasti digunakan seefisien mungkin. Salah satunya hari ini ada tawaran dari investor atau negara misalnya sawit yang paling mudah yang hari ini bisa dibuktikan bisa menghasilkan. Nah, tetapi kan masih ambigu, galau. Karena sawit ini maunya apa, macam mana merawatnya, pendampingannya kurang, hasilnya kurang maksimal, apalagi harganya anjlok terus. Nah, itu saya lihat selalu menjadi korban lagi masyarakat ketika kita mau menerima sawitnisasi tadi walaupun sampai di kampung-kampung. Saya lebih setuju bagaimana sawit ini bisa berinkulturasi atau bisa kita tanam selain sawit apalagi di lingkungan sawit karena sawit dah pasti primadona misalnya hari ini. Nah, sedangkan di masyarakat adat Ampani itu primadona itu karet lokal sampai karet unggul dan sagu. Kalau dulu kan sagu ini kita kelola sarinya itu untuk makanan dicampur dengan beras. Karet untuk penghidupan. Yang saya pikir karet ini sampai hari ini yang jadi masalah kan kita tanam karet, harganya anjlok dan sampai detik ini penelitiannya belum kita tahu diameternya sekian tapi berapa sih volume airnya sehingga masyarakat sekarang agak-agak buta melihat berapa produksi air karet sebenarnya satu pohon itu dalam umur sekian. Nah, yang keluar kalau orang kampung, orang petani itu dapat sedikit setengah tempurung pun bersyukur. Tetapi padahal tidak maksimal mengeluarkan air karet itu karena kita belum tahu cara mengeluarkan airnya. Kalau sawit orang dah tahu bagaimana supaya dia berproduksi, tentu dipupuk. Jadi apa maunya sawit sekarang mulai diikuti sehingga dapat memproduksi buah sawit, mengejar targetnya. Kalau karet sampai detik ini belum. Sagu gitu gak, ini sagu ini tanaman tepi sungai, sebenarnya dia menjaga sungai. Yang hari ini saya pikir tidak ada tanaman lain kecuali hanya sagu yang di tepi-tepi sungai itu. Para aktivis lingkungan dan para penggiat sosial biasanya kita ini sering dibenturkan dengan aturan-aturan. Kita membela kepentingan ekosistem alam bersama dengan masyarakatnya, tapi di satu sisi regulasi memberi ruang kepada pengelola yang menghilangkan tentang fungsi kerja ekosistem itu. Jadi wilayah kelola kita menjadi terganggu dan kita selalu dalam objek disalahkan. Harusnya saya sepakat negara memberi ruang, perusahaan-perusahaan tadi yang merasa terganggu tadi harus memberi ruang, yuk kita kerjasama. Sehingga manfaat akan tercapai dalam mengelola masalah tadi. Misalnya
ekosistem tidak berubah, macam mana ke depan kelanjutannya yang sama-sama diteliti secara ilmiah sehingga tidak merusak kehidupan berkelanjutan itu tadi. Sebagai refleksi bersama, penerapan warna tani yang berkelanjutan sebagai upaya menjaga dan memulihkan hutan, serta meminimalisir dampak kerusakan ekosistem yang berpengaruh terhadap pemanasan global atau perubahan iklim. Oleh karenanya, perlu kajian komprehensif mengenai pemilihan strategi yang sesuai untuk mencapai kelestarian ekologis, ekonomi, dan sosial secara seimbang, adil, dan berkelanjutan.